Oke, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana profil atau bagaimana kecepatan aliran fluida itu dia berbeda-beda atau berubah-ubah ya lewat video ini. Jadi misalnya ini adalah sebuah pipa ya, sebuah pipa. Nah ini nanti akan ada profil kecepatan yang seperti ini. Tapi kita akan bahas secara lebih detail bagaimana awalnya ya. Jadi di sini ada pertama-tama ini ada aliran fluida masuk dengan kecepatan seragam. Kalian bisa lihat ini tanda panahnya ini kurang lebih panjangnya sama, itu menunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pipa ini awal mulanya adalah seragam. Kemudian kita lihat semakin dia mengalir melewati pipa, maka mulai terlihat ada perbedaan kecepatan. Ya, bisa dilihat di sini untuk lapisan fluida yang bersinggungan dengan dinding pipa, ini kecepatannya berkurang, ya kan? Sementara yang di bagian tengah, yang jauh dari dinding pipa, ini kecepatannya masih cukup besar. Kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada permukaan pipa, kecepatannya itu adalah 0. Ini pernah saya katakan yang terkait dengan no slip condition atau kondisi no slip. Jadi antara fluida yang berdekatan dengan permukaan padatan itu kecepatannya akan sama kan dengan padatannya. Ini karena dinding pipanya diam atau kecepatannya 0, maka kecepatan fluida yang di bagian sini dia juga 0. Kita lanjutkan. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian tadi kan saya sampaikan ada yang istilah boundary layer. Jadi boundary layer itu adalah ini. Jadi kan dikatakan bahwa boundary layer itu mulai muncul pada bagian inlet. Bagian inlet kan masukannya sini. Ya, jadi lapisan yang warna pink ini atau yang warna coklat ini ya, ini menunjukkan boundary layer. Jadi bisa kalian lihat bahwa boundary layer itu mulai muncul di bagian inlet pipa, kemudian lama-kelamaan dia semakin besar, kan? Dia semakin besar. Begitu juga yang di bagian dasar pipa dia semakin besar. Kemudian di sini ada dijelaskan bahwa fluida yang bersinggungan langsung dengan padatan itu akan turun kecepatannya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini terkait dengan no slip condition. Selanjutnya, di sini kita bisa perhatikan bahwa kecepatan fluida yang di luar lapisan batas, ya tadi kan lapisan batas yang warna pink ini, sementara itu kecepatan yang di luar lapisan batas, yang di area yang biru ini, dia kecepatannya konstan ya, masih konstan, kemudian dia terus, alirannya terus jalan, ya di sini dikatakan ini adalah boundary layer. Sementara yang daerah yang biru ini namanya adalah irrotational flow region. Nah, di sini kecepatannya konstan ya. Bisa dilihat. Kemudian fluida ini terus mengalir ya sampai akhirnya boundary layer-nya ini mulai memenuhi seisi pipa. Di sini dikatakan bahwa ketika boundary layer-nya ini sudah mulai mengisi seluruh bagian pipa, ya kan? Nanti kecepatan aliran fluidanya itu hanya dipengaruhi oleh jari-jari pipa. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bagaimana tadi penambahan atau penambahan ketebalan boundary layer tadi dari yang dia tipis lama-kelamaan semakin ke tengah dia semakin memenuhi seisi pipa dan lama-lama akan konstan kan. Terus
seperti itu. Kemudian di awal, yang membedakan antara area yang masih ada flow region ini, yang biru ini, sama area yang full boundary layer ini, yang membedakan itu adalah kecepatannya dipengaruhi oleh apa. Jadi di bagian awal, kecepatan aliran fluidanya itu dipengaruhi oleh radius, ya, dipengaruhi oleh jari-jari, dan juga dipengaruhi oleh panjang pipa. Di sini dipengaruhi oleh X dan R, dipengaruhi oleh radius dan panjang pipa. Nah, mulai masuk ke daerah yang full boundary layer ini, kecepatannya hanya dipengaruhi oleh radius pipa atau jari-jari pipa. Jadi kalian bisa lihat ini profil kecepatannya. Nah, ini mungkin yang sering kalian lihat ya. Profil kecepatan aliran di dalam pipa adalah seperti ini, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa untuk fluida yang berdekatan dengan padatan atau dengan dinding pipanya, ini di sini kecepatan 0 ya. Kemudian yang di bagian pusat pipa, ini kan pusat pipa di sini. Ini kecepatannya paling besar. Jadi ini pada saat R sama dengan 0, ya. R sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Pada saat R sama dengan 0, ini misalnya kecepatannya 4 meter per sekon. Sementara pada saat R sama dengan 2 atau pada dinding pipa, ini kecepatan 0 atau no slip condition. Kemudian bisa dilihat di sini kecepatannya lebih tinggi, 1,75 ya di posisi ini. Dan di sini 2, tadi yang di pada R sama dengan 0 ini paling besar, yaitu 4 meter per sekon.